Insyaallah. Sampun Bapak, monggo dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, juga selamat malam, juga selamat siang buat semuanya. Yang penting tetap semangat, gitu ya. Terima kasih kepada Bunda Suryani yang dengan timnya sudah memfasilitasi kami semua. Terima kasih kepada Oma Titi, Bu Nur, Pak Andi yang berkenan kolaborasi bersama untuk sesuatu yang bermanfaat di malam hari ini. Nanti di sesi yang paling akhir ini saya ingin Bapak Ibu guru masih tetap semangat karena nanti juga ada ya kuis gitu ya, kuis benar salah gitu. Saya mohon untuk partisipasinya. Sesi terakhir ini kita akan belajar bersama, sharing untuk mengenal apa itu komunitas belajar. Sesuatu yang tidak baru, sesuatu yang tidak asing lagi bagi Bapak Ibu guru semua, dan saya yakin semua yang hadir di sini pun sudah banyak terlibat aktif di kombelnya masing-masing. Jadi nanti dengan harapan setelah saya menyampaikan pengenalan tentang komunitas belajar atau kombel, nanti kita bisa melakukan cek gitu, melakukan refleksi apakah kombel kita selama ini sudah memberikan manfaat bagi rekan sejawat, apakah dalam kombel kita itu selalu ada kolaborasi, dan yang terpenting lagi apakah kombel yang kita lakukan selama ini bisa dibawa ke kelas kemudian dipraktekkan di kelas sehingga betul-betul berdampak pada murid. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan materi apa itu komunitas belajar melalui 3 menu. Jadi, tidak lama Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama adalah apa itu komunitas belajar, kemudian berikutnya jenis komunitas belajar, yang terakhir kita belajar apa sesungguhnya fokus daripada komunitas belajar itu. Masing-masing menu saya minta interaktifnya dari Bapak Ibu untuk bisa menjawab kuisnya melalui chatroom. Nanti Oma Titi juga minta bantuannya untuk membacakan jawaban dari teman-teman, gitu ya. Siap. Apa itu komunitas belajar? Baik, akan saya mulai dengan kuis benar atau salah. Komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan penakwa kependidikan yang berkumpul bersama untuk membahas hal-hal tertentu. Silahkan Bapak Ibu semua bisa partisipasi, menuliskan di chat, silahkan. Minta tolong Bu Amati sambil Salah, Pak Arif menjawab salah. Kemudian Bu Asibu betul, Pak C atau Pak C ada aja nih. Bu Nur Hayati salah, nih Pak C jawabnya atau gitu. Iya, Bu Novi benar, ya Bu Anos salah, betul. Ya. Ya. Sudah mewakili ya Pak. Iya. Terima kasih responnya Bapak Ibu guru. Kita stop dulu chatnya. Bervariasi. Tadi saya lihat jawabannya ada yang betul, ada yang salah. Ada yang benar. Jawabannya adalah salah Bapak Ibu sekalian. Jadi komunitas belajar adalah sekelompok guru dan tenaga kependidikan yang berkumpul bersama untuk membahas hal-hal tertentu, itu salah. Jadi di sekolah saya juga sering mengajak bapak-bapak, ayo bapak-bapak kita ngopi bareng, gitu ya. Atau ibu-ibu kalau di jam istirahat biasanya ngopi bersama di ruang guru.
bagian belakang itu memang betul kumpulan guru, sekelompok guru, tapi belum bisa disebut sebagai komunitas belajar, tergantung apa yang dibicarakan, gitu, apa yang diobrolkan. Maka yang dimaksud dengan kompel di sini adalah sekelompok guru yang belajar bersama, ngumpul bersama untuk apa? Untuk belajar bersama. Otomatis kalau belajar bersama nanti di situ ada kolaborasi. Ada kolaborasi berarti di situ ada interaksi antar Bapak Ibu guru. Ada yang menyampaikan ide, ada yang memberikan umpan balik dan sebagainya. Bukan hanya sampai di situ, maka sebuah kompel itu harus memiliki jadwal pertemuan yang rutin. Kalau nanti misalnya begini, misalnya ya, ini ketua kompelnya gini, Bapak Ibu kita nanti mengadakan pertemuannya kalau ada momen-momen tertentu aja ya, kalau ada sesuatu yang kita butuhkan ya, maka kalau seperti itu sesungguhnya kompelnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang terakhir, maka kompel itu harus memiliki tujuan jelas, terukur, untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada murid. Jadi begini, kompel itu kumpul-kumpul Bapak Ibu guru untuk ngobrol, untuk berdiskusi, untuk belajar bersama, berkolaborasi, kemudian hasil dari kolaborasi itu dibawa ke kelas, kemudian diberikan, disampaikan, dipraktekkan di kelas sehingga murid betul-betul merasakan dampaknya. Loh kok belum berdampak? Berarti perlu dievaluasi, perlu direfleksi lagi. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi gini, kalau boleh saya rangkumkan dalam sebuah kalimat, komunitas belajar adalah sekelompok guru dan tenaga pendidikan yang belajar bersama, ya, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan. Jadi tidak pertemuan kemudian selesai, tapi pertemuan itu berlanjut, gitu ya. Dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada apa? Pada hasil belajar murid. Komunitas belajar adalah strategi kunci utama untuk meningkatkan kemandirian, ya, melalui aktivitas bersama, menyelesaikan tantangan, bisa menyelesaikan problem yang ada di kelas, berbagi praktek baik, memberikan umpan yang efektif, dan bagian yang paling penting adalah menerapkan hasil kompel itu pada pembelajaran di kelas, sehingga tujuan meningkatkan kualitas itu bisa tercapai dan benar-benar berdampak pada murid. Itu penjelasan mengenai apa itu komunitas belajar. Next, berikutnya kita pada menu yang kedua, yaitu apa sesungguhnya jenis-jenis komunitas belajar. Baik, ini ada kuis jawaban singkat. Ada berapa jenis komunitas belajar? Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa sampaikan, ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Boleh juga nanti disebutkan. Silahkan Bapak Ibu mohon interaktifnya di kolom chat. Monggo Bapak Ibu di kolom chat ada berapa jenis nih? Ini sebagai bukti Bapak Ibu masih semangat gitu ya. Betul. Luar biasa 3. Bisa sekalian disebutkan Pak Ari? 3 itu apa saja Pak? 3. Ada yang lain? Ada mungkin 2, 3. Ini ada Bu Puspito, Bu Susrianti. Silahkan boleh didetailkan 3 itu apa saja coba. Nah, ini sepertinya
Bapak Ibu guru ini sudah memang betul-betul aktif ini ya di kombelnya masing-masing. Atau mah dalam sekolah, antar sekolah, BPM. Ini berarti Pak, ini apa kasih ini, kasih contekan nih ke Pak Haji ini. Ya, terima kasih responnya. Oke, ada 2 jadi berkurang 1 ya. Itu terima kasih Pak Arif, ada kombel sekolah, kombel dalam sekolah mungkin ya, ada kombel antar sekolah dan ada kombel daring. Oke, terima kasih responnya, terus sekalian. Ya benar sekali. Jadi ini berarti benar-benar ya kombel itu bukan sesuatu yang asing lagi bagi Bapak Ibu guru. Jawabannya ada 3 ya. Jadi ada kombel di dalam sekolah, ada kombel antar sekolah dan kombel daring ya. Kombel dalam sekolah ini terdiri dari sekelompok guru mapel, bisa juga lintas mapel. Biasanya kalau di dalam sekolah kalau nama guru yang serumpun atau guru mapel itu biasanya diskusinya tentang metode pembelajaran, kemudian bagaimana strategi belajar yang menarik gitu ya. Kalau lintas mapel ini biasanya kalau di tempat kami bicara mengenai proyek P5. Memang P5 itu kan lintas mapel kayak besarnya. Kemudian ada kombel antar sekolah. Ini sebetulnya kita sudah banyak mengenal, ada MGMP, ada KKG, ada MKKS. Jadi itu sesungguhnya komunitas belajar bahkan lingkupnya sudah agak luas antar sekolah. Cuma kembali lagi bagaimana kombel itu dalam pelaksanaannya, dalam prosesnya itu betul-betul meningkatkan baik kompetensi guru maupun kompetensi belajar murid. Kemudian terakhir ada kombel daring, ini yang terdaftar di PMM. Jadi kombel daring itu memang untuk terdaftar di PMM itu persyaratannya itu adalah salah satu pengurusnya itu harus lulus untuk aksi nyata tentang merdeka belajar, kemudian juga tuntas aksi nyatanya tentang perencanaan pembelajaran. Jadi kalau kombel daring ini memang areanya sudah lebih nasional se-Indonesia ya. Jadi seperti halnya hari ini webinar kita itu saya lihat tadi ada yang dari Riau, kemudian ada yang dari mana itu, dari Makassar dan sebagainya. Nah, ada yang menggelitik tentang kombel daring ini, Bapak sekalian. Nih, coba saya ada pertanyaan. Apakah kombel itu wajib didaftarkan di PMM agar semua bisa terdata, bisa saling belajar dan berbagi satu sama lain? Silahkan Bapak Ibu guru memberikan jawaban B atau S. Apakah kombel itu wajib didaftarkan di PMM? Mohon bantuannya Mbak Titi untuk bisa merangkum jawaban teman-teman. Iya, ada betul, ada salah. Bu Novi bilang salah, Bu Titi betul, Bu Suyatmi benar. Imbang ini Pak, benar dan salahnya. Benar betul. Salah juga, Pak Ci juga salah. Iya, monggo sudah. Jadi terus terang saya senang dengan jawaban Bapak Ibu guru, apakah itu benar atau salah, maka alhamdulillah bisa belajar di webinar ini sekaligus sebagai sarana kami kepanjangan dari GTK untuk bisa meluruskan gitu ya. Jadi apakah wajib? Jawabannya salah ya. Komunitas belajar di dalam dan antar sekolah itu tidak wajib didaftarkan di PMM. Namun komunitas belajar dalam dan antar sekolah itu dapat bergabung dalam PMM jika memiliki rencana untuk berbagi melalui webinar dalam area yang lebih luas lagi. Jadi saya tekankan kembali, tidak wajib didaftarkan di PMM.
maka sampai dengan detik ini kalau misalnya ada kombel yang tidak didaftarkan di BMM, maka Bapak Ibu tidak usah gelisah, tidak usah khawatir. Nanti kalau kombel saya tidak terdaftar di BMM, maka kombel saya nanti tidak bermakna, kemudian tidak begitu manfaat. Tidak seperti itu. Jadi kembali lagi seperti di definisi awal, komunitas belajar itu utamanya sesungguhnya adalah bagaimana di situ ada proses belajar, proses kolaborasi, dan hasil dari kolaborasi itu diterapkan di kelas sehingga berdampak pada murid. Itu Bapak sekalian. Jadi kita ambil esensi dari komunitas belajar itu. Jadi boleh-boleh saja daftar di BEM, tapi tidak wajib Bapak sekalian. Baik. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan nanti di sesi tanya jawab. Saya lanjut ke menu yang ketiga, yaitu fokus komunitas belajar. Jadi kita coba mengenal komunitas belajar fokus ya. Jadi coba Bapak Ibu sekalian bisa menjawab kuis saya ini. Fokus kegiatan komunitas belajar adalah peningkatan kompetensi dan kinerja GTK serta peningkatan kualitas pembelajaran pada murid. Boleh silahkan Bapak Ibu ketik di kolom chat B atau S. Nah, ini banyak yang benar nih Pak. Bu Asih B, Pak Ci B, Bu Islawati B, semuanya pada benar ini. Sylvia, Bu Malda. Alhamdulillah, keren. Terima kasih responnya, Bapak Ibu. Ya, jadi benar sekali. Fokus komunitas belajar itu dua hal, berpusat pada peningkatan kompetensi GTK, dan yang kedua adalah berpusat pada pembelajaran murid. Teori rujukannya ada di kolom yang ketiga, di situ saya tampilkan. Jadi berpusat pada peningkatan GTK. Keterangannya adalah bahwa kombel itu difokuskan untuk belajar dan berbagi untuk meningkatkan kompetensi GTK dengan harapan tidak lagi ada gap, ada kesenjangan kompetensi sehingga bisa menjalankan peran dan tugasnya dengan optimal. Kemudian yang berpusat pada pembelajaran murid, ini maksudnya adalah berfokus pada pembelajaran pada murid untuk meningkatkan kualitas, menyelesaikan tantangan-tantangannya. Nah, yang paling penting lagi adalah yang kotak kecil ini. Ini penting sekali. Komunitas belajar dengan fokus pada pembelajaran murid dan peningkatan GTK ini dilakukan secara kombinasi. Nah, proporsi yang paling besar itu berfokus pada pembelajaran murid. Jadi fokusnya di sini. Jadi saya ambil contohnya, misalnya dalam kombel itu ada pelatihan peningkatan kompetensi guru, misalnya penggunaan Canva, kemudian belajar tentang artificial intelligence (AI), atau belajar tentang kuisis dan lain sebagainya, maka peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru itu nanti tidak selesai sampai di situ, harus dibawa kembali ke kelas, dipraktekkan di kelas sehingga berdampak pada murid, sehingga fokus pembelajarannya terakhir adalah fokus pembelajaran pada murid. Tuh sekalian. Nah, strategi atau tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan agar komunitas belajar itu bisa fokus, gitu ya. Agar bisa fokus berpusat pada peningkatan kompetensi GTK, maka tahapan yang diberikan oleh kementerian itu adalah ini, nomor 1, menganalisis kebutuhan belajar anggota kombel. Langkah berikutnya adalah memfasilitasi rencana kegiatan sesuai dengan hasil analisis itu.
Kemudian yang ketiga adalah mencari fasilitator yang relevan. Yang keempat adalah menyelenggarakan kegiatan belajar di komunitas belajar, bisa daring, bisa luring. Kemudian mendokumentasikan dan mempublikasikan. Yang keenam adalah mendampingi rekan sejawat dalam mempraktekkan hasilnya di kelas atau di komunitas itu. Kemudian yang terakhir adalah ini yang harus selalu dilakukan, yaitu evaluasi dan refleksi. Terus kita lakukan. Setelah ada evaluasi refleksi, balik lagi ke nomor 1, bagaimana hasilnya, dianalisis lagi, kemudian direncanakan lagi. Itu strategi untuk fokus pada peningkatan GTK. Nah, bagaimana agar fokus komunitas belajar itu juga bisa nanti fokus pada pembelajaran pada murid? Ini strategi yang dipakai adalah siklus inquiry. Dimulai dari refleksi awal, bagaimana Bapak Ibu Guru bisa mengumpulkan data-data awal murid atau melalui diagnosis awal dan sebagainya untuk kemudian dianalisis. Habis dianalisis kita rencanakan. Rencananya bisa berupa model pembelajaran, bisa berupa aktivitas berbagi praktek baik. Kemudian setelah itu diimplementasikan di bawah ke kelas, kemudian dievaluasi apakah hasil komunitas belajar itu berdampak atau tidak, kita refleksi ulang lagi. Selalu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Baik, itu sesungguhnya materi komunitas belajar sudah selesai. Ini ada tambahan, terutama bagi komunitas belajar yang daring ya, yang terdaftar di BMM, ada tambahan. Ini juga perlu kami sampaikan panduan webinar ini bagi teman-teman yang kemudian terdaftar di BMM. Jadi yang pertama ada agendakan webinar paling lambat 3 kali 24 jam karena memang harus didaftarkan dulu di BMM dan itu butuh waktu. Kemudian tuliskan hal penting yang ada dalam webinar, deskripsi. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau mengadakan webinar di BMM harus menuliskan deskripsi selain tema gitu ya. Kemudian pastikan sudah ada narasumber. Kemudian tolong beri informasi bila ada pembatalan. Kemudian materinya fokus pada berbagi praktek baik atau pengalaman yang telah dilakukan. Kemudian komunitas itu bertanggung jawab untuk bisa membuat dan mengesahkan sertifikat. Berikan informasi kontak narhubung. Kemudian ada siaran melalui YouTube, insya Allah webinar hari ini teman-teman yang tadi saya lihat yang terdaftar 200 berapa Om Aditi untuk webinar hari ini? Ya, hampir 300 Bapak. Hampir 300. Kalau yang ada di Gimit ini 100, berarti semoga teman-teman yang lain bisa bergabung di YouTube. Maka YouTube itu pun harus kita sampaikan linknya ke teman-teman ya. Kemudian tahukan YouTube-nya, berikan sertifikat yang benar-benar mengikuti dan absensi nanti biasanya di akhir sesi. Kemudian pakailah Zoom atau Gimit yang terpercaya. Kemudian pastikan jadwalnya sudah benar. Nah, itu yang harus dilakukan dan ini yang tidak kalah pentingnya yang harus dihindari. Yang sampai detik ini juga kadang-kadang masih ada teman-teman yang saking bersemangatnya kadang-kadang ini lupa gitu ya. Jadi pertama membuat ketentuan mengikuti webinar di luar informasi pada kolom deskripsi. Jadi mungkin antara yang di deskripsi dengan yang di flyer atau mungkin tidak sinkron gitu ya. Mengenakan biaya itu dihindari. Mempublikasikan webinar namun tidak ada, ini ngeprank Bapak Ibu. Jadi ada flyernya tapi ternyata tidak ada di hari H.
membuat syarat yang mempersulit, insya Allah Oma Titi kita tidak mempersulit ya untuk mengikuti webinar ini ya. Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Memang ini nggak boleh persulit ini. Mempublikasikan komunitas belajar adakan secara luring bukan daring. Jadi kegiatan luring yang didaringkan ya. Kemudian ini yang tadi saya katakan, ini sampai detik ini saya melihat masih ada teman-teman yang mengadakan webinar hingga jam di atas jam 10 malam, berarti jam 22. Ini dihindari ya. Yang terakhir yang tentunya tidak etis ini adalah memperjualbelikan sertifikat. Itu Bapak sekalian. Terakhir merangkum dari yang disampaikan oleh Bu Nur Pak Andi, ini kalau misalnya ada teman-teman yang mempunyai kendala, maka tolong untuk melaporkan sesuai dengan kendalanya dan pada kanal-kanal yang tersedia. Jika nanti ada problem tentang PMM, bisa masuk ke PMM-nya, kemudian bisa diklik tombol bantuan. Bila ada masalah dengan akun belajar ID misalnya, bisa mengunjungi website www.belajar.id. Kalau ada masalah dengan IKM, teman-teman di sekolah atau mungkin KS, bisa menyampaikan kendalanya itu di link ini, kurikulum Kemendikbud.id. Kemudian ini adalah unit layanan terpadu, itu bisa melalui link ini. Itu Bapak Ibu sharing yang bisa kami berikan, semoga memberikan manfaat, dan bila ada sesi tanya jawab manakala kami bisa memberikan pencerahan, kami akan berikan. Oke. Terima kasih, saya kembalikan kembali pada Oma Titi. Baik, terima kasih. Luar biasa mana teman-teman supportnya untuk Pak Budi ya, tepuk tangannya. Ada lopo-lopo juga Pak Budi ini teman-teman, luar biasa. Iya, Pak Budi mohon izin, boleh Oma tarik benang merah ya Pak Budi. Ada 3 ide besar pada komunitas yang berpusat pada murid. Yang pertama, fokus pada pembelajaran. Yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada hasil. Nah, dari sini Bapak Ibu hebat, nggak usah khawatir, ini Oma pembelku belum ada di PMM, nggak masalah. Yang penting membawa hasil. Bagaimana hasilnya? Hasilnya itu adalah berdasarkan kompetensi siswa yang akan terrefleksi pada rapor pendidikan. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah di PMM juga tidak masalah. Tapi tidak menutup kemungkinan monggo kalau mau mendaftarkan di PMM, tentu ada syarat-syaratnya. Terima kasih Pak Budi telah memberikan materi paket komplit dari A sampai Z, bahkan ada tata cara bagaimana kita membuat webinar, apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Nah, jangan khawatir teman-teman, tentu saja nanti materi akan kita share ya Bapak ya. Nanti akan menyusul, nanti bisa dititipkan ke Bu Nur untuk link materinya. Begitu. Baik, mampir studio menonton drama bersambung, semua merapat. Hampir 2 jam kita telah bersama. Adakah teman-teman sudah merasa penat? Masih semangat. Tidak penat ya, masih bersemangat. Baik Bapak Ibu, ini adalah waktu yang dinanti-nantikan. Pasti ada pertanyaan tentu saja. Monggo kita buka 1 termin 3 pertanyaan ya Bapak ya. Masih ada 20 menit nih ya, ada gasken. Oke, terima kasih. Baik, monggo bisa raise hand. 2 pertanyaan di sini dan 1 pertanyaan mungkin di YouTube ya. Insya Allah ini Oma juga pantau di link YouTube-nya. Jadi 1 pertanyaan di YouTube dan 2 pertanyaan di sini. Monggo silakan teman-teman raise hand-nya.
Silakan, siapa yang mau bertanya boleh raise hand Mohon dulu. izin, Oma Titi, Ya. ini di kolom chat ada yang bertanya, Bunda Asih Boleh. Purwanti. Kalau tidak ada saya mohon dibaca. Baik. Terima kasih Bunda telah mengingatkan. Baik teman-teman, kita ke kolom chat ya. Sebentar nih kolom chat. Izin bertanya Pak Budi, kami sudah mempunyai komunitas dalam sekolah. Sudah berjalan sesuai dengan program yang sudah dibuat. Bolehkah berbagi kiat-kiat apa supaya kombel tersebut terus berjalan? Nah ini Pak Budi pasti, ini Pak Budi memahami ini kiat-kiat apa agar kegiatan itu terus berjalan. Ya, bagaimana Pak Budi? Kita tampung dulu apa langsung dijawab nih? Langsung saja Bu, biar nggak terlupakan. Silakan. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Bu Asih Purwanti. Insya Allah nanti seri ini bukan hanya pada saya, nanti Pak Andi atau Oma Titi atau Bu Nur juga bisa menyampaikan serinya bagaimana kombel itu bisa berjalan efektif dan keberlanjutan yang penting. Jadi alhamdulillah sampai detik ini saya menangani atau diberi amanah untuk ngopeni ya 3 kombel, 4 ya, kombel dalam sekolah. Itu saya ada kombel IKM, ini adalah kombel dalam sekolah yang sifatnya adalah lintas mapel. Kemudian saya juga membantu untuk kombel MIPA bergema, ini untuk kombel dalam sekolah tapi yang serumpun. Kemudian selebihnya adalah kombel antar sekolah. Jadi kembali lagi kiat-kiat apa yang agar terus berjalan. Maka begini, pertama kombel itu harus mempunyai jadwal rutin seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau di sekolah kami itu kombelnya 1 bulan 2 kali dan kita sepakati di hari Jumat pukul 15.00 sampai maksimal sampai 16. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore itu kita sepakati. Dan selalu saja ada. Jadi saya biasanya kalau mengawali kombel ini ya, memimpin pertemuan itu gini. Misalnya hari itu yang hadir ada 10 guru misalnya, maka 10 guru itu saya minta tolong masing-masing untuk menyampaikan praktek baiknya ketika dia pembelajaran di kelas. Karena kita tahu kombelnya kelas kan banyak gitu ya. Ada paralel ada 10 kelas. Masing-masing menyampaikan praktek baiknya atau mungkin ada problemnya di kelas, masing-masing itu menyampaikan. Nah, maka di situ nanti ada kolaborasi, ada interaksi. Saya di kelas MIPA 1 kok ada kendala ya dalam menyampaikan ini. Kemudian ada kelas guru lain menyampaikan, saya di kelas MIPA 1 malah nyaman itu. Nah, di situ ada kolaborasi. Selalu saja ada tantangan, kemudian selalu saja ada problem yang didapati dari kegiatan belajar mengajar, dan itu rasanya kami itu pertemuan seminggu 2 kali itu terasa kurang. Jadi itu Bu Asih insya Allah lah masing-masing guru nanti mencoba untuk menyampaikan apa problemnya di kelas, dan masalah atau problem atau tantangan itu selalu saja ada. Itu dan jangan lupa hasil dari kombel itu selalu dibawa ke kelas, selalu dipraktekkan. Jangan hanya berhenti saja di kombel, karena yang paling utama adalah dibawa ke kelas. Ketika dibawa ke kelas, bisa saja tidak memberikan dampak. Maka kemudian kita evaluasi, kita refleksi, bawa kembali itu ke dalam kombel di pertemuan berikutnya, dibahas. Maka itulah sesungguhnya kombel yang diharapkan oleh kita semua, gitu. Betul-betul memberikan manfaat pada murid ujung-ujungnya. Boleh
Andi, Bu Nur, atau Om Aditi juga memberikan sharingnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi, luar biasa ya. Ada jadwal yang konsisten, saling sharing praktik baik, saling permasalahan, dan tentu saja jadikanlah halangan itu menjadi peluang dan semangat. Baik teman-teman, lain lubuk, lain ikannya, lain daerah, lain budaya. Mungkin Pak Andi mempunyai tip khusus nih. Jadi bukan hanya Pak Adi, ada Pak Andi nih, Pak Budi ya. Mungkin Pak Andi ada trik khusus nih Pak, bagaimana membuat kombel itu berjalan dengan baik gitu. Monggo Pak. Baik, terima kasih Om Aditi atas kesempatan yang diberikan. Benar seperti yang dikatakan oleh Pak Budi tadi, kita perlu adanya jadwal yang tetap ya. Dalam seminggu itu kalau boleh berbagi di komunitas belajar kami itu di SMP Negeri 1 Tongas, itu dilaksanakan seminggu sekali di hari Sabtu. Nah, kemudian untuk kiat-kiatnya menurut kami itu yang pertama harus adanya motivasi ya. Jadi motivasi ini penting Bapak Ibu, apalagi kombel kami dilaksanakan setelah pelaksanaan pembelajaran. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mulai lelah harus mengikuti kombel, makanya kami taruh di akhir pekan di mana mungkin pikiran Bapak Ibu guru itu sudah mulai sudah hari Sabtu, sudah merasakan malam minggu nanti mau kemana. Ya, kemudian pentingnya juga peran kepala sekolah ini untuk bisa memberikan motivasi ya kepada Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian juga dalam memotivasi ini perlu adanya ice breaking. Nah, ini bagian yang paling saya senangi ketika komunitas belajar saya, Bapak Ibu guru ya. Jadi dengan ice breaking ini kita bisa merefresh lagi ya pikiran kita, rasa penat kita di dalam kelas. Kemudian juga ada juga perlunya dalam penyampaian materi secara efektif dan efisien. Jadi jangan terlalu bertele-tele, langsung to the point agar Bapak Ibu guru ini bisa menangkap materi apa sih yang sedang kita bahas dalam kombel itu. Kemudian perlunya adanya refleksi yang saya sampaikan, diperbaikan terus-menerus. Jangan sampai kita sudah adanya kombel, sudahlah kita nggak mau memperbaiki diri kita, misalnya kita nggak mau belajar. Ini perlu kita tekankan bahwasannya perlu adanya perbaikan secara terus-menerus ya. Jadi refleksi. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru senantiasa untuk melakukan berbagai upaya perbaikan, kemudian upaya untuk mencapai apa yang diinginkan oleh peserta didik. Jadi berpihak pada peserta didik. Dan yang terakhir, perlunya ada keterlibatan kita sebagai Bapak Ibu guru untuk terlibat dalam komunitas belajar. Jangan sampai sudahlah Bapak Ibu guru itu saja yang ikut komunitas belajar, sudahlah golongan itu saja. Jangan sampai kita terkotak-kotak ya Bapak Ibu. Jadi kita dalam lembaga ini harus terlibat aktif dalam komunitas belajar dengan harapan bisa membantu kita untuk tetap fokus, yaitu refleksi. Dan terakhir, keterlibatan semua anggota, memanusiakan manusia. Keren, terima kasih Pak Andi. Ada satu lagi narasumber kita yang keren, Bu Nur Bajah. Mungkin ada tip khusus bagaimana membuat kombel itu berjalan dengan baik. Monggo Bu Nur, silakan. Ini tanda kutip kita sinau bareng ya teman-teman ya. Jadi mungkin yang punya ide boleh juga ditulis di kolom chat begitu. Monggo Bunda. Kalau saya Bunda tidak punya tips yang saya pelajari dari komunitasnya Bunda Sri selama jadi pengurus AGBI, yaitu yang pertama ya kita kolaborasi. Kalau kita kurang kolaborasi, komunitas kita tidak akan berjalan. Yang kedua, kegiatan diadakan 1 minggu 1 kali, terjadwal kalau kita komunitas PMM ya terjadwal di PMM 1 minggu sekali. Itu saja tips saya. Kalau komunitas dalam saya belum memiliki pengalaman. Mau guru ke Pak Budi Haryanto sama Pak Andi Prasetyo yang memiliki lebih dari 1 kombel.
Baik, terima kasih. Dan tentu saja kita belajar itu dimanapun dan dengan siapapun ya teman-teman ya. Baik, terima kasih. Bagaimana untuk penanya? Sudah puas ya? Jawabannya sudah lengkap A sampai Z. Ya ini dari kolom ini itu belum ada pertanyaan. Mungkin ada satu pertanyaan lagi teman-teman dari grup ini. Boleh raise hand? Monggo silakan. Boleh pertanyaan ditujukan ke Pak Andri atau ke Bu Nur, monggo silakan. Untuk teman-teman yang mengikuti di link YouTube, alhamdulillah ini link presensi sudah disematkan di kolom chat dan juga teman-teman juga sudah disematkan di kolom chat ya. Jangan lupa untuk mengisi dengan benar. Baik, satu pertanyaan mungkin dari grup ini. Pertanyaan terakhir. Boleh. Bunda. Yeah. Apakah dalam sekolah dari Pak Ci ya? Apakah dalam sekolah boleh ada kompel lain lebih dari satu? Mohon dijawab Pak Budi. Terima kasih, makasih Pak Ci. Jadi boleh, sangat boleh. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi untuk kompel dalam sekolah itu ada dua kalau saya lihat ya. Ada yang kompel dalam sekolah untuk mapel atau mapel yang serumpun. Kemudian ada lagi kompel dalam sekolah tapi untuk lintas mapel. Dan biasanya yang lintas mapel ini kami berdayakan pada saat berbicara tentang rencana proyek P5. Sedangkan untuk yang serumpun itu biasanya lebih fokus kepada metode pembelajaran yang menarik, kemudian berbagi praktek baik dan lain sebagainya. Itu Pak Ci yang bisa saya sampaikan boleh. Jadi boleh lebih, bahkan kalau misalnya kalau di SMK itu ya yang saya tahu ada mapel produktif, ada normatif dan ada adaptif, maka itu boleh, nggak apa-apa. Semakin banyak juga semakin bagus. Justru memang yang lebih fokus itu yang mapel gitu, karena ini pembicaraannya bisa lebih pas gitu. Itu Pak Ci. Makasih. Baik, terima kasih. Saya kira ini Pak Ci sudah bisa memperoleh jawabannya dan tidak perlu Oma lempar ke narasumber yang lain karena memang itu jawabannya hanya satu aja. Boleh gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada satu teman yang raise hand tadi, Bu Nur Soleha ya. Monggo Bu Nur yang raise hand. Oh, kok sudah diturunkan tadi ada Raisen ini. Bu Nur mungkin masih memantau di sini. Yang tadi Raisen Bu Nur Soleka. Oke, tampaknya ini teman-teman sudah puas dan sudah menerima jawaban dengan baik. Oleh sebab itu kita juga masih ada waktu sedikit. Sekarang kita masuk ke ini teman-teman untuk closing statement. Nah ini closing statement seperti tata urutan tadi diawali dengan Bu Nur Bajah. Monggo untuk closing statement webinar malam ini. Monggo Bu Nur. Ya, terima kasih Oma. Titik closing statement sekarang ya bahwa perubahan kurikulum Merdeka berdasarkan Permendikbud 12 tahun 2024, perubahan di SD yaitu adanya mata pelajaran bahasa Inggris yang dulunya di K13 sebagai mulok, namun di kurikulum Merdeka merupakan mata pelajaran wajib sampai tahun 2027 sampai 2008. Dimulai di kelas 3 untuk pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian ekstrakurikuler itu menjadi pilihan secara sukarela oleh peserta didik atau siswa, bukan merupakan ekstrakurikuler wajib seperti K13 pramuka merupakan ekstra wajib, namun di kurikulum Merdeka bukan menjadi pilihan wajib. Itu aja Bunda.
Baik, terima kasih Bu Nur, sangat luar biasa. Monggo Pak Andi, bagaimana closing statement Pak Andi? Monggo silakan. Baik, terima kasih Om Titi untuk closing statement saya cukup sederhana saja. Jadi Bapak Ibu, dari kata merdeka tadi ya, jangan sampai kita sampai salah kaprah mengartikan kata merdeka untuk kebijakan kurikulum merdeka, bahwasanya dalam kurikulum merdeka ini esensi dari kurikulum merdeka adalah pendidikan ya, pendidikan yang berpatokan pada esensi belajar di mana setiap peserta didik kita semua memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Terima kasih. Keren, luar biasa. Ini mana semuanya terlena, tepuk tangannya nggak ada juga. Lopo-loponya semua terkesima ini Pak Andi tampaknya ya. Baik ya, jadi kok diingatkan semua pada tombol ini Pak. Monggo Pak Budi, kita langsung ke Pak Budi nih. Monggo Pak Budi, bagaimana Baik, terima kasih. Bapak Ibu guru sekalian, untuk bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan IKM, maka kita semua harus mempunyai sifat 4. Kalau saya singkat itu adalah pertama adalah KMRR. Nah, apa itu KMRR? Ini penting. Pertama adalah komitmen, Bapak Ibu sekalian. Tanpa komitmen IKM, Kombel tidak akan bisa berjalan. Kemudian KM, M adalah mandiri. Weh, lah kok lemot. Teman-teman, kalau kita meninggalkan bunda kita rasanya nggak etis juga ya. Monggo Bunda Sri, bagaimana? Oh ya, Terima kasih. Terima kasih Pak Dik. Jadi boleh Close statement sekarang ya, bahwa perubahan. Baik ya, jadi kok diingatkan semua pada tombol ini Pak. mengaplikasikan atau mengimplementasikan IKM, maka kita semua harus mempunyai sifat 4. Kalau saya singkat itu adalah pertama adalah KMRR. Nah, apa itu KMRR? Ini penting. Pertama adalah komitmen, Bapak Ibu sekalian. Tanpa komitmen IKM, Kombel tidak akan bisa berjalan. Kemudian KM, M adalah mandiri. Bagaimana closing statement mungkin bisa sebagai pijakan kita, inspirasi kita. Yang Bunda, Bu.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.